Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Akar Madani Channel. Di kesempatan ini kita akan membahas sebuah berita ya. Ini menarik guys. Jadi bagi saya pribadi ini kesannya seperti sedang mengamen aja. Ini kan fenomena pengamen intelektual lagi marak-maraknya nih di Indonesia. Kita bacakan berita singkatnya terlebih dahulu. Dari Kompas, pengamat intelijen, dari 2. Ada 3 kelompok yang menolak Listio Sigit jadi Kapolri. Terakhir paling berbahaya. Nah, Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib, mengungkapkan ada 3 kelompok yang diduga kuat menolak Komjen Listio Sigit. Ciri kelompok penolak itu ada 3. Terlihat dari karakter tokoh maupun aksi mereka, kata Ridwan di Jakarta, Sabtu 16 Januari 2021. Ridwan menuturkan, kelompok pertama yang dinilai menolak Kabareskrim adalah mereka yang cemas dengan rekam jejak bersih Komjen Listio Sigit. Ada yang khawatir kalau Pak Sigit jadi Kapolri karena selama ini track recordnya lurus dan tanpa kompromi, ujarnya. Kelompok pertama ini, kata Ridwan, cemas jika Kapolri baru melakukan penegakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu. Kelompok pertama ini diduga menggerakkan demonstran bayaran untuk mempengaruhi opini masyarakat, kata Ridwan. Selanjutnya, kelompok kedua yang menolak Komjen Listio Sigit adalah kelompok intoleran yang memainkan narasi SARA. Padahal walaupun Pak Sigit non-muslim, beliau sangat dekat dengan tokoh-tokoh Islam maupun agama lainnya, ucap Ridwan. Kelompok intoleran yang bermain SARA ini menurut Ridwan berupaya mempengaruhi opini di jejaring media sosial. Mereka memakai akun anonim di Twitter dan Facebook, tetapi bisa dilacak oleh CCIC Mabes Polri, ujar alumni S2 Kajian Strategik Intelijen itu. Terakhir, kelompok yang ketiga yang anti terhadap pencalonan Komjen Listio Sigit adalah kelompok terorisme yang selama ini berfatwa bahwa polisi halal dibunuh. Kelompok ketiga ini terdiri dari JI, JAD, faksi-faksi pro-ISIS seperti MIT. Mereka menghalalkan darah polisi karena dianggap togut. Menurut Ridwan, kelompok ini adalah yang paling berbahaya. Mereka tersebar di seluruh Indonesia dan terutama menyasar markas kepolisian maupun petugas di lapangan. Meskipun 3 kelompok yang dianggap menolak pencalonan tersebut, Ridwan menilai jalannya Komjen Listio Sigit sebagai Kapolri bakal berjalan mulus. Nah, ini kapasitas Ridwan Habib ini kan sebagai pengamat intelijen gitu ya. Tapi kok terdengar bagi saya itu seperti sedang mengamen gitu loh. Karena ulasan yang dia sampaikan itu yang dimuat di media massa penuh dengan kesesatan fikir yang kemudian secara akademik disebut falasi gitu, atau bahasa Rocky Gerungnya itu dungu gitu ya. Kita langsung ungkap di mana letak falasinya, letak kekacauan berpikir si Ridwan Habib ini ya. Kelompok pertama ini takut kalau Komjen Sigit ini melakukan penegakan hukum dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Berarti kan kelompok yang pertama ini dipersepsikan sebagai kelompok yang punya masalah hukum ya guys ya. Punya masalah hukum. Jadi dia takut kalau Komjen Listio ini bersikap tegas dan mereka akan terkena gitu loh dampaknya gitu. Kelompok pertama ini diduga menggerakkan demo bayaran untuk mempengaruhi opini masyarakat. Ini kan berusaha orang yang memiliki pendapat berbeda atau bahkan tidak menginginkan Komjen Listio Sigit ini menjadi Kapolri itu menjadi takut untuk berpendapat ya kan, karena dia akan dianggap sebagai kelompok yang punya masalah secara hukum. Nah, kelompok ini itu diduga menggerakkan demo bayaran untuk mempengaruhi opini masyarakat gitu. Anehnya sampai hari ini itu belum ada demo yang menolak Komjen Sigit Listio ini untuk menjadi Kapolri. Padahal berita ini sudah muncul ya, ulasan dari atau pengamatan dari Ridwan Habib ini itu sudah muncul di berita pada tanggal 17 Januari 2021. Hari ini tanggal 19 Januari 2021. Jadi harusnya kan ada demo dulu, baru dia menduga bahwa demo itu bayarankah atau demo yang memang
pure murni aspirasi kah? Demonya nggak ada. Jadi ini kan kacau sekali nih pemikiran dari Ridwan Habib ini. Ini falasi yang pertama. Jadi demonya nggak ada, tapi ada kelompok yang dituduh menggerakkan demo bayaran untuk menggalang atau untuk mempengaruhi opini masyarakat, ya kan, untuk menolak Komjen Sigit Listio tentunya, ya kan. Itu adalah falasi yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kelompok yang menolak Komjen Sigit Listio ini menjadi Kapolri adalah disebut di sini kelompok intoleran yang memainkan narasi SARA. Siapakah kelompok ini? Kita kan bisa menebak ini. Ridwan Habib ini dia memberikan clue yang sangat terang sebenarnya. Siapa sih kelompok intoleran yang memainkan narasi SARA itu? Dari mana clue-nya? Dari keterangannya sendiri. Ini kata-kata dari Ridwan Habib ya. Padahal walaupun Pak Sigit non-Muslim, beliau sangat dekat dengan tokoh-tokoh Islam maupun tokoh agama lainnya. Nah, kita perlu garis bawahi di sini. Padahal walaupun Pak Sigit non-Muslim, ya kan? Berarti apa sih non-Muslim? Non-Muslim itu kan bukan Islam, ya kan? Dia merujuk pada bukan Islam, ya. Berarti yang dituju dia adalah Islam. Kenapa dia tidak menggunakan non-Hindu, non-Buddha, non-Konghucu, dan lain sebagainya ya? Kenapa dia harus menggunakan non-Muslim? Berarti kan tujuannya adalah Muslim. Pak Sigit kebetulan kan Kristen ya. Dia menggunakan non-Muslim, berarti kan bukan Islam. Tujuannya kan kelompok Islam nih. Diperjelas lagi, beliau sangat dekat dengan tokoh-tokoh Islam maupun tokoh agama lainnya, ya. Walaupun Pak Sigit non-Muslim, bukan Islam, beliau sangat dekat dengan tokoh-tokoh Islam. Islamnya disebut, maupun tokoh agama yang lainnya, hanya Islamnya yang disebut, maupun tokoh agama lainnya ini hanya pelengkap saja ya. Sasarannya adalah Islam ini. Jadi jelas bahwa kelompok intoleran yang memainkan narasi SARA yang dimaksud oleh Ridwan Habib ini mengarah pada Islam gitu, kelompok Islam, kelompok Muslim gitu. Nah, ini lagi-lagi ya jadi kambing hitam lagi nih, padahal tidak ngapa-ngapain kelompok Islam ini kemudian menjadi kambing hitam lagi nih. Lalu dilanjutkan dengan narasinya, kelompok intoleran yang bermain SARA, tentu kelompok intoleran itu yang dituding tadi Islam ya. Ini berusaha mempengaruhi opini di media sosial. Mereka memakai akun anonim di Twitter dan Facebook, tetapi tetap bisa dilacak oleh CCIC Mabes Polri. Lah, ini juga kekacauan lainnya. Dia kan pengamat intelijen nih, ya kan? Dia ini kapasitasnya sebagai pengamat. Dia ini kan bukan humas dari Polri ya. Ini bukan wilayah dia untuk dibicarakan sebenarnya. Kata-kata tadi itu yang terakhir, tetapi tetap bisa dilacak oleh CCIC Mabes Polri, itu bukan wilayahnya sebenarnya. Secara implisit dia itu mungkin mau mengatakan nih kelompok Islam atau kelompok politik Islam jangan bermain di media sosial untuk menolak Komjen Listio Sigit untuk jadi Kapolri. Mungkin saja begitu kan yang ingin dia sampaikan dengan mengatakan tetap bisa dilacak oleh CCIC Mabes Polri, ya kan? Kapasitas dia sebagai pengamat yang harusnya independen dan objektif ini terbantahkan karena dalam setiap narasi yang dia bangun itu malah tercium aroma tendensi yang kuat gitu loh. Ini yang membuat sejak awal saya berpikir bahwa ini ngamen aja nih orang. Nah, kelompok ketiga yang menurut Ridwan Habib menolak Komjen Listio Sigit adalah kelompok teroris. Kelompok ini berfatwa bahwa polisi halal dibunuh. Mereka terdiri dari JI, JAD, fraksi-fraksi pro-ISIS seperti MIT. Mereka tersebar di seluruh Indonesia dan kerap menyasar markas kepolisian maupun petugas lapangan. Polri harus waspada, kata Ridwan Habib. Nah, ini kan lebih kacau lagi nih pemikiran Ridwan Habib. Kalau memang kelompok ketiga yang menolak Komjen Listio Sigit jadi Kapolri ini adalah kelompok teroris, yang ngapain disebut gitu loh? Namanya aja kelompok teroris, ya kan? Mereka berfatwa bahwa polisi halal dibunuh. Berarti mereka ini memusuhi
Polri memuji polisi itu secara kelembagaan, bukan secara individu gitu. Jadi walaupun Komjen Listio Sigit ataupun siapapun calonnya, mereka tetap akan menolak gitu. Jadi untuk apa dimasukkan menjadi 3 kelompok yang menolak Komjen Listio Sigit jadi Kapolri gitu loh ya. Ini lebih kacau lagi ini. Namanya aja teroris kan. Dan tentu teroris ini itu tidak ada kaitannya dengan agama mereka ini. Walaupun nama mereka ini diidentikan dengan Islam ya, JI, JAD ya, pro ISIS seperti MIT tadi itu, sudah banyak sekali tokoh-tokoh terkemuka dalam Islam itu menjelaskan tidak ada hubungannya Islam dengan terorisme, dan mereka ini bukan bagian dari Islam gitu. Ini saya juga prihatin, baru tahu saya kalau ada kelompok yang berfatwa bahwa polisi ini halal dibunuh. Nah ini tidak benar ya. Kita bernegara itu membutuhkan kepolisian untuk mengatur keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat. Kita tidak bisa kemudian menjadikan Polri ini sebagai musuh gitu ya. Dan dalam kepolisian itu tidak semuanya buruk, banyak juga polisi yang baik, yang punya idealisme. Mereka melaksanakan tugas dengan profesionalismenya yang tinggi begitu ya kan. Secara pribadi saya juga punya beberapa anggota keluarga yang beliau itu perwira menengah sampai perwira tinggi di kepolisian. Tentu kita tidak ingin kalau ini terjadi pada keluarga kita ya kan. Sekali lagi ini walaupun identik dengan nama-nama Islami, ini bukan bagian dari Islam. Seharusnya pengamat intelijen itu mengerti lah ya yang begini-begini itu. Atau bisa jadi organisasi-organisasi seperti ini hanya hornet nest gitu untuk kepentingan politik, ekonomi, dan lain-lain dari kelompok tertentu yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Seperti yang pernah disampaikan Donald Trump misalnya pada kampanyenya 2016, kalau tidak salah itu di Florida ya. Dia bilang bahwa ISIS itu sebenarnya bentukan pemerintah Amerika di masa Presiden Barack Obama. Di lain waktu, kebetulan Hillary Clinton yang mantan Menteri Luar Negerinya Amerika itu pernah mengakui bahwa pemerintah Amerika punya andil dalam melahirkan ISIS. Ini kan sudah jelas, apalagi banyak diulas oleh pengamat-pengamat intelijen internasional yang bukan pengamat intelijen abal-abal ya, bahwa ISIS ini sebenarnya hanya hornet nest saja gitu. Ini bentukan Amerika dan sekutu-sekutunya untuk kepentingan memojokkan agama Islam. Di balik itu dia punya kepentingan politik ekonomi yang kuat. Seharusnya yang begini ini pengamat intelijen yang lulusan S2 kajian intelijen strategis itu mengerti gitu. Jadi dari penjabaran tadi itu sudah ditemukan fakta ini mengandung kesesatan berpikir dari seorang pengamat tadi itu. Ini juga bisa menyesatkan masyarakat umum, bahayanya kan begitu. Jadi kalau ditarik dari penjelasan-penjelasan tadi itu kan sebenarnya ini semacam mind traps ya. Bentuk mind traps-nya itu adalah orang yang menolak Komjen Listio Sigit itu hanya ada 3 kelompok. Kalau Anda berpendapat atau bahkan menolak Komjen Listio Sigit menjadi Kapolri, berarti tidak ada pilihan lain. Anda termasuk dalam 3 golongan ini. Yang pertama adalah orang yang punya masalah hukum. Yang kedua adalah kelompok intoleran yang beragama Islam. Yang ketiga adalah Anda adalah teroris, begitu. Nah ini kan mind trap-nya gitu. Orang tidak bisa bebas berpikir lagi ketika dia akan berpikir sesuatu atau menolak sesuatu, secara otomatis dia akan dikategorikan menjadi bagian-bagian kelompok yang negatif begitu kan. Hal yang begini ini kan mengancam kebebasan berpendapat ya, dan di ujungnya itu bisa merugikan kepentingan rakyat banyak dan hanya menguntungkan kepentingan segelintir orang saja. Jadi tolonglah pengamat-pengamat ini, para intelektual ya, yang dia mau ngamen aja tidak apa-apa, tapi ngamen nadanya harus masuk gitu loh, sesuai dengan kadar intelektualitasnya gitu. Ini sudah ngamen tapi nadanya falas, kacau kan.